Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-17 tahun C 2022. Ketuklah sekali lagi. Allah sungguh murah hati kepada setiap orang yang beriman. Iman harus dihidupi melalui tindakan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian Santo Yakobus mengingatkan. Kemurahan dan kebaikan Allah itu tak terbatas. Yang membatasi kemurahan Tuhan untuk terjadi atas diri manusia adalah ego manusia sendiri. Manusia membuat dirinya seolah-olah seperti Tuhan. Dengan itu manusia menutup dirinya bagi kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. 3 prinsip iman. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1-13. Dalam teks ini ada 3 bagian penting yang disampaikan. Pertama, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Kedua, sahabat yang baik hati. Dan ketiga, kekuatan doa. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sebuah permintaan yang sangat mendasar dari seorang murid. Ia mau supaya bisa berkomunikasi secara baik dengan Tuhannya. Doa adalah dialog antara manusia dengan Tuhan. Tujuannya agar kita semakin dekat dan memahami kemurahan serta kerahiman Allah. Dalam dialog ada kesempatan untuk berbicara dan ada juga kesempatan untuk mendengarkan. Dalam doa juga sama. Ada saatnya kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Dan ada juga kesempatan Tuhan berbicara dan kita mendengarkan. Kalau hanya kita yang berbicara dalam doa, itu namanya monolog, bukan lagi dialog. Dalam doa ada aspek ketersalingan. Ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Saat hening adalah momen penting dalam berdoa. Di saat itu kita berjuang untuk berdialog tanpa kata dan mendengarkan Tuhan secara lebih intens dan personal. Kita melihat poin pertama. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Doa yang diajarkannya disebut doa Tuhan karena Yesus sendiri yang mengajarkannya. Lukas memberikan satu versi singkat dari doa Tuhan ini dengan 5 permohonan di dalamnya. Itu yang ada dalam Injil Lukas bab 11 ayat 2-4. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami orang berdosa. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu 5 poin yang disampaikan dalam Injil Lukas. Sedangkan Injil Matius memberi satu bentuk yang lebih lengkap dari doa Tuhan dengan 7 permohonan di dalamnya. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 6 ayat 9-13. Tradisi liturgi gereja menggunakan bentuk yang ditulis oleh Matius. Bapa kami yang ada di surga. Pertama, dimuliakanlah namamu. Kita berjuang untuk memuliakan Allah melalui cara hidup kita. Semoga seluruh hidup kita menjadi sarana untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Kedua, datanglah kerajaanmu. Kita merindukan kerajaan Allah, yaitu damai, sukacita, kesejahteraan, dan semua hal baik lainnya, supaya mulai dialami sekarang. Ketiga, jadilah kehendakmu. Merindukan hal baik yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan artinya dipenuhi dengan damai, sukacita, serta hal-hal baik lainnya. Dan keempat, berilah kami rejeki pada hari ini. Kita berjuang untuk memaksimalkan semua rahmat dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Kita harus menggunakan semua potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus bekerja melalui usaha dan kerja keras kita, memaksimalkan berkat yang Tuhan berikan. Melalui keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki, Tuhan menggandakan rezekinya untuk hidup kita. Yang kelima, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini suatu ajakan moral untuk selalu kita lakukan dalam hidup setiap hari. Jangan menyimpan dendam, karena dendam akan berubah menjadi penyakit. Jangan menyimpan iri dan dengki, karena akan berubah menjadi sakit dan penyakit juga. Keenam, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kerinduan manusia untuk selalu hidup bebas sebagai putra-putri Allah yang baik. Pencobaan selalu merampas damai dan sukacita yang kita miliki. Ketujuh, bebaskanlah kami dari yang jahat. Di saat kita bebas dari yang jahat, hati kita akan selalu penuh dengan damai dan sukacita. Kita bisa melakukan banyak hal yang berguna dalam hidup. Kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa, Bapa kami. Karena kita sadar bahwa kita adalah anaknya. Sebagai seorang anak, kita mestinya mengenal dan mengikuti apa yang Bapa ajarkan. Anak yang baik adalah anak yang selalu taat, mendengarkan, dan melakukan apa yang Bapanya nasihati dan ajarkan. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sempurna. Ia mengenal kita satu persatu. Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bisa dibaca dalam Yesaya bab 43 ayat 1. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Yesaya bab 49 ayat 16. Poin yang kedua, sahabat yang baik. Ia memberikan roti kepada yang meminta di tengah malam. Sahabat yang baik adalah dia yang selalu ada untuk temannya. Ia bukan saja berada bersama temannya di saat mereka senang, tetapi terutama di kala mereka susah. Itulah yang ditampilkan oleh seorang sahabat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Sahabat yang baik itu memberi apa yang diminta temannya. Karena memang temannya sangat membutuhkan pertolongan. Ia minta bukan karena ia malas bekerja, bukan karena pasrah pada situasi, tetapi ia meminta dengan kerendahan hati. Ia ketiadaan roti untuk tamunya yang datang ke rumahnya tengah malam. Ia tidak bisa berbuat lain selain meminta kepada temannya. Ia tidak bisa membeli roti di toko roti karena tidak ada toko. Ia berani meminta kepada temannya karena ia mau tamu yang datang ke rumahnya makan dulu sebelum ia beristirahat. Poin yang ketiga, buah doa, mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Inilah 3 prinsip iman yang diwariskan Yesus kepada kita. Mari kita cari, minta, dan mengetuk. Semuanya kata aktif, kata kerja. Kita harus melakukannya baru kita mendapat hasilnya. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita meminta karena kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan juga tahu kepada siapa kita memintanya, yaitu Tuhan. Kita mencari karena kita tahu di mana kita mendapatkannya. Kita mencarinya kepada Tuhan. Demikian juga dengan mengetuk, karena kita tahu pintu siapa yang mau kita ketuk. Kita mengetuk pintu hati Tuhan. Ia sungguh murah hati kepada kita. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudariku, datanglah selalu kepada Tuhan. Memohon pertolongannya, belas kasih dan kerahimannya. Ia sungguh baik. Ia mencintaimu. Ia mencintaimu lebih dari yang pernah kamu rasakan. Lebih dari yang pernah kamu alami dan harapkan dalam hidup. Ia sungguh murah hati. Tuhan memberkati.